Alhamdulillah pada siang hari ini saya merasakan betul keguyuban, keakraban, dan keceriaan dari keluarga Bani Mastur yang insya Allah kesan pada saat-saat terdahulu itu keluarga serius semua. Namun pada pagi hari ini kami melihat dan merasakan keakraban dan suatu keceriaan daripada keluarga Bani Mastur yang dulunya terkesan pada serius, pada siang hari ini enggak juga, jadi alhamdulillah masih sama seperti yang lainnya, sehingga kita nantinya menjadi keluarga besar yang insya Allah bisa menjadi panutan keluarga-keluarga yang lain, dan tentunya utamanya untuk menjadi panutan pada generasi penerus kita, di mana tentunya generasi Bani Mastur ini tidak terbatas pada sekarang saja, tapi insya Allah nanti tambah wakeh, tambah lebih modern lagi dan lebih akrab lagi harapannya. Untuk yang perlu saya sampaikan pada siang hari ini tentunya tidak banyak. Yang utama adalah menciptakan sebuah keakraban dan sambutan dari semua keluarga, dan ternyata dari sekian yang hadir ini sudah mencakup beberapa generasi, walaupun ada satu dan beberapa pancer keturunannya yang tidak dapat hadir pada hari ini. Kita doakan semoga di saat-saat yang akan datang bisa ikut juga menghadirinya, sehingga keakraban itu juga akan tercipta kepada mereka-mereka yang lain, itu sehingga nanti bisa keseluruhan bisa menikmati keakraban dari keluarga Bani Mastur. Dan mungkin dalam saat yang sekarang ini beliau-beliaunya juga sedang dalam keadaan bergembira, mengingat memang situasi hari raya pada tahun ini serasa tidak seperti pada tahun-tahun yang lain. Jadi kami melihat bahwa masyarakat Indonesia lebih ngestok nih atas acara hari raya pada tahun ini, sehingga di keluarga manapun hampir bersamaan mengadakan acara yang seperti ini. Jadi perlu kami sebutkan sebagian. Saya tadi juga menyempatkan untuk pertemuan dari Bani Tasrun. Bani Tasrun itu adalah keluarga dari Mbah Dok. Kalau mungkin ada yang belum tahu bahwa Bani Tasrun itu adalah bapaknya Mbah Dok. Bapaknya Mbah Dok. Di situ ada adiknya Mbah Dok, Mbah Dahlan. Juga ada Mbah yang di Lengkong itu. Terus untuk ibu yang kedua, yang pertama ada Mbah Li dan berikutnya itu. Jadi Mbah Tasrun itu dulu yang domisilinya ada di Babat. Jadi Mbah Dok itu mungkin aslinya adalah dari Babat. Nah, sementara yang sekarang ada di sini adalah setingkat dari Mbah Mastur saja, Mbah Mastur sampai ke bawah itu. Jadi tadi saya sempatkan karena jamnya sama, jam 10 juga, tapi tadi saya datang ke situ sebelum jam 10, ternyata
kehadiran masih belum banyak, sehingga saya tinggalkan pada jam 11 juga kelihatannya belum banyak juga yang hadir, jadi saya sempatkan sebentar ke sana. Sementara di sini juga saya juga punya undangan di keluarga ibu saya. Jadi Bani Anam ada di Singosari saat ini. Saya ingin menyampaikan sebuah rencana saja, yaitu tentang kepingin saya untuk membuat draft tentang keberadaan keluarga berkaitan dengan silsilah. Jadi sementara ini yang saya sudah punya itu adalah silsilah sampai kepada putranya Mbah Mastur. Jadi silsilah itu sudah ada sampai keturunan putranya Mbah Mastur. Jadi di situ sudah ada Mbah Mastur, berikut putranya sampai kepada Lektu, itu sudah tercatat semua. Nah, dari sana saya ingin melanjutkan dari putranya Mbah Mastur itu menikah dengan siapa, punya putra berapa, putranya menikah dengan siapa. Nah, itu nanti putranya siapa saja. Jadi kayaknya dari Mbah Mastur ini sudah turun ke 2 keturunan lagi. Dari putranya itu punya sudah sampai pada cucunya. Bahkan mungkin sudah ada pada cicit. Dari keluarga Tanggulangin mungkin sudah cicitnya Mbah Mat Basari. Mungkin sudah cicit. Ya. Jadi tolong kalau kami diberi informasi, dibuatkan, kalau sekarang mungkin belum bisa mengangan-angan dengan lengkap, nanti tolong salah satu keluarga dari masing-masing putranya Mbah Mastur itu membuatkan catatan untuk bisa nanti di WA ke saya. Nanti biar saya susun di Tuban. Nanti kalau sudah lengkap, nanti biar saya bagikan juga. Karena apa? Mungkin panjenengan semua belum sempat menikmati apa yang diketahui tentang keturunan. Jadi saya punya kebanggaan tersendiri dengan membaca silsilah itu. Oleh karena itu saya harapkan saya bisa getok tular itu dengan tambahan catatannya, kelengkapannya, sehingga semoga saja kebahagiaan itu bisa saya tularkan kepada yang lain kalau ada mungkin yang sempat bisa bangga dengan keadaan itu. Itu yang harapan saya. Dan untuk saya ulangi tentang siapa sih sebenarnya kita ini, seperti yang sudah saya lakukan dengan mengadakan pemugaran saryane Mbah Buyut kita, yang beliau sebagai putra dari pendiri Langitan Tuban, Pondok Langitan. Jadi beliau Mbah Kyai Murtado itu adalah putra Mbah Kyai Nur sebagai pendiri Pondok Langitan. Jadi dari salah satu putra beliau Mbah Nur itu adalah keturunan yang menurunkan kita. Jadi beliau itu punya istri 2 yang saya sendiri juga nggak ngerti Mbah Nur itu kaya apa pintere, kaya apa gantengnya, kok bojone iku kabeh putrane adipati. Jadi yang satu yang ke jalur kita itu istri kedua dari putri Adipati Bojonegoro. Sementara istri pertamanya dari putri Adipati Lamongan, yang beliaunya mempunyai keturunan ketemunya ibu saya. Jadi beliau punya keturunan yang
Di antaranya adalah Mbah Masrur. Mbah Masrur itu dari Bojonegoro. Kemarin alhamdulillah keluarga Bani Mastur sempat memugar juga sarean daripada mbah buyut kita yang ada di Keduluan, karena memang asalnya beratap. Jadi kalau misalnya ada yang komplain masalah kok pakai atap, ya karena memang asalnya beratap. Seperti halnya yang di Keduluan itu luasnya juga tidak saya tambah, tidak saya kurangi, apa adanya fondasi itu saya pugar begitu saja. Jadi alhamdulillah kemarin sudah layak untuk diziarahi. Monggo kalau mungkin ada yang punya minat ziarah ke mbah buyut kita. Sementara orang tua mbah buyut kita itu juga nanti saya bisa menunjukkan ada di Tuban. Beliaunya sareannya ada di atas atau sebelah utaranya Sunan Bejagung. Sunan Bejagung itu ada di Tuban. Situ beliaunya sudah dipugar juga dari keluarga Langitan, kelihatannya yang mugar. Di situ ada sarean Mbah Muhammad Nur, sedangkan di utaranya ada bunyainya. Cuman kebetulan Mbah Muhammad Nur itu di bawah atap rumah besar gitu, sementara bunyainya ada di luar atap itu, tapi tidak jauh. Jadi seperti di jaraknya hanya berkisar 5 meteran dari yang, kalau yang sebenarnya pada waktu itu sempat tahu mungkin di Eri yang pada waktu sedang menyusun skripsinya itu beliau surveinya ada di sana. Saya mengantarkan untuk di pesarean Sunan Bejagung itu, beliaunya survei tentang peninggalan yang berbentuk sarean. Jadi saya ikuti untuk ini sareannya sopo dan sebagainya, tapi pada waktu itu belum tahu bahwa salah satu pasang dari sarean itu adalah dari keturunan kita. Belum tahu pada waktu itu, jadi ya terlewatkan itu saja. Jadi kalau sekarang mungkin sudah nggak butuh survei lagi. Kalau mungkin ke sana hanya sifatnya ziarah. Itu yang bisa saya sampaikan. Di sekelumit tentang siapa kita sebenarnya, sehingga nanti kita apakah dengan kita tahu siapa kita sebenarnya merupakan penggugah semangat kita untuk nguli-uli bisa melanjutkan apa yang menjadi cita-cita daripada nenek moyang kita. Nenek moyang yang dalam arti bukan terlalu luas, tapi nenek moyang yang keturunan langsung jalur kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan kami berharap nanti sepulang dari acara ini di masing-masing keluarga bisa menunjuk salah satu siapa nanti yang akan mengumpulkan informasi tentang silsilah keluarganya. Misalnya dari saya nanti Pak Basumi itu siapa saja putranya, menikah dengan siapa, anaknya siapa, cucunya siapa. Nanti turun lagi kepada Pak Mudofar mungkin. Itu mungkin agak banyak, tapi yang lebih banyak yang nomor 1 mungkin ya. Atau meh podo ya, itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon untuk perhatiannya dan atas perhatian yang sudah dilakukan. Kami mengaturkan banyak terima kasih, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Tapi kok kebetulan di awal ini tadi kok ya nyuwun ngapunten dumateng sedaya ingkang rawuh keluarga dari Mastur, mugi
keluarga kita bisa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu. Itu yang bisa kami aturkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.